pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Maria Feni Nonggor. Saya biasa dipanggil Fiani. Saya berasal dari program studi pendidikan bahasa Inggris tingkat 2019C. Di kampus Universitas Katolik Indonesia, saya mengikuti program Kampus Merdeka di bidang wirausaha terbimbing. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang master plan yang akan saya kerjakan nantinya. Dan di sini saya memilih produk travel packer atau paket wisata. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang gambaran umum travel packer atau paket wisata yang akan saya tawarkan kepada wisatawan. Yang pertama, paket tour atau paket wisata yaitu perusahaan biro perjalanan wisata yang telah bekerja sama menyelenggarakan paket wisata yang mencakup biaya perjalanan, biaya hotel, dan fasilitas lainnya yang merupakan suatu komposisi perjalanan yang disusun guna memberikan kemudahan dan kepraktisan dalam melakukan perjalanan wisata bersama wisatawan. Dalam perjalanan wisata yang akan saya jalankan, ada beberapa program yang akan saya tawarkan kepada para pengunjung atau wisatawan. Yang pertama, program Overseas Tour. Program Overseas Tour ini meliputi program yang akan kita lakukan, yaitu dengan mengunjungi beberapa pulau yang ada di Labuan Bajo, seperti kita mengunjungi Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Padar, Pink Beach, and etc. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang Pulau Komodo. Ada beberapa hal yang harus diketahui mengenai wisata Pulau Komodo. Dengan terdapatnya hewan langka yang dilindungi, menjadikan Pulau Komodo menjadi objek wisata oleh wisatawan lokal maupun wisatawan asing. Pulau Komodo dikenal sebagai tempat habitat asli hewan komodo. Selain itu, di Pulau Komodo sangat indah untuk take video or take picture. And di Pulau Komodo, para guide lokal di sana akan menawarkan kita tentang beberapa program, yaitu long trek, medium trek, and short trek. Terserah para wisatawan akan memilih program yang mana. Yang kedua, Pulau Padar. Pulau Padar adalah pulau ketiga terbesar di kawasan Taman Nasional Komodo, setelah Pulau Komodo dan Pulau Rinca. Pulau ini relatif lebih dekat ke Pulau Rinca daripada ke Pulau Komodo, yang dipisahkan oleh Selat Minta. Pulau Padar tidak dihuni oleh ora atau biawak Komodo. Di sekitar Pulau Padar terdapat 3 pulau kecil, dan ketika kita ingin pergi ke Pulau Padar, kita akan melakukan trekking dia sekitar 30 menit untuk sampai ke puncak di Pulau Padar. Dan dari puncak itu kita akan melihat 3 pulau kecil yang begitu indah. Di Pulau Padar juga kita bisa mengambil video atau mengambil foto karena pemandangannya sangat indah sambil kita menikmati fresh air yang ada di sana. Yang ketiga, Pulau Rinca. Pulau Rinca merupakan salah satu jajaran pulau di Flores Barat yang menjadi habitat asli dari binatang purbakala itu, yaitu komodo. Anda bisa mengunjungi Pulau Rinca dengan waktu 2 jam dari Labuan Bajo menggunakan kapal dari orang lokal yang ada di Labuan Bajo. Perjalanan tentu saja harus dilakukan dengan menggunakan perahu, ya, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, dan memerlukan biaya yang cukup mahal. Ketika kita ingin pergi ke Pulau Rinca, kita harus melakukan perjalanan selama 2 jam untuk sampai di Pulau Rinca. Di Pulau Rinca kita juga bisa melihat beberapa hewan selain komodo seperti kerbau liar, burung, monyet, dan lain-lain. Di Pulau Rinca sama dengan di Pulau Komodo juga, kita akan melakukan long trek, medium trek, and short trek. Terserah wisatawan atau kalian ingin memilih program yang mana. Yang keempat yaitu Pink Beach atau pantai berwarna pink. Pink Beach atau pantai pink yang berada di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu surga wisata di Indonesia. Kenapa disebut surga? Karena pantai tersebut berwarna pink dan seperti yang kita ketahui,
pantai-pantai yang lain berwarna putih, tapi pantai yang satu ini berwarna pink. Dengan pasir yang berwarna pink dan birunya air laut, menjadikan pantai Pink Beach lebih indah dari pantai-pantai yang lain. Banyak wisatawan yang datang dari domestik maupun mancanegara. Warna pink pada pasirnya sendiri berasal dari butir-butir asli warna pasir putih, warna putih pasir, bercampur dengan terumbu karang berwarna merah. Berikut adalah beberapa program tour yang akan saya tawarkan kepada para wisatawan. Yang pertama, program overseas tour, yakni one day tour. Harga pokoknya yaitu 500 per orang. One day tour ini kita akan melakukan perjalanan dari Labuan Bajo. Misalnya kita pergi ke Pulau Rinca, Pulau Komodo, dan Pulau Padar. Setelah itu kita kembali ke Labuan Bajo dan kembali ke penginapan kita yang ada di Labuan Bajo. Yang kedua yaitu program 2 days 1 night. Harga pokoknya yaitu 1.200.000 per pax. Program 2 days 1 night ini yaitu program misalnya kita datang dari Labuan Bajo terus pergi ke 3 pulau, misalnya Pulau Padar. Misalnya pada hari pertama kita pergi ke Pulau Padar, Pulau Pink Beach, and Pulau Rinca, dan kita bermalam di Pulau Kalong yang dekat Pulau Komodo. Dan kita bermalam di atas kapal yang kita naiki pada awal kita melakukan perjalanan tour, dan kapal tersebut sudah disiapkan untuk para wisatawan oleh orang yang bekerja di Biro Perjalanan Wisata atau oleh saya sebagai orang yang bekerja di salah satu travel agent yang ada di Labuan Bajo. Yang ketiga yaitu program 3 days 2 night. Harga pokoknya yaitu 1.800.000 per orang. Di program 3 days 1 night ini kita akan melakukan perjalanan selama 3 hari, dan selama 3 hari tersebut kita mengunjungi beberapa objek wisata yang menarik yang ada di Labuan Bajo. Misalnya pada hari pertama kita mengunjungi Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Pulau Pink Beach, dan kita bermalam di atas kapal. Dan hari kedua misalnya kita mengunjungi Pulau Padar, Pulau Kelor, Pulau Padar, Pulau Kalong, and Manta Point. Dan ke hari ketiga kita akan mengunjungi Pulau Kelor dan Pulau Bidadari. Setelah itu kita akan kembali ke Labuan Bajo atau ke penginapan kita. Para wisatawan tidak merasa khawatir karena di Biro Perjalanan Wisata atau saya sebagai tour operator di salah satu travel agent atau di usaha yang akan saya jalankan ke depannya, saya akan memberikan harga yang terjangkau dan tentunya include with breakfast, lunch, and dinner untuk para wisatawan, dan alat snorkeling juga jika ada wisatawan yang ingin snorkeling. Dalam program overseas tour ini, para wisatawan akan mengunjungi objek wisata di seputaran Pulau Komodo, ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Dan yang kedua, program overland tour, yakni one day tour. Harga pokoknya 250 per pax. One day tour ini seperti yang saya sudah bilang tadi, yaitu kita berangkat dari Labuan Bajo terus ke objek wisata dan akan kembali ke Labuan Bajo atau ke tempat penginapannya kita. Misalnya di Labuan Bajo kita akan mengunjungi pulau Batu Cermin dan air terjun yang ada di Labuan Bajo, dan setelah itu kita kembali ke penginapan. Yang kedua yaitu program 6 days 5 night. Harga pokoknya 4 juta per pax. Nah, di program yang kedua ini kita akan mengunjungi beberapa objek wisata yang ada di Manggarai sampai di ND atau di Maumere, mulai dari Labuan Bajo sampai ke Kelimuktu sana. Jadi para wisatawan tidak perlu khawatir kita tidak mengunjungi ini ataupun itu, tapi di program yang saya berikan kita akan mengunjungi semua objek wisata yang ada di Flores. Dalam program overland tour ini, para wisatawan akan mengunjungi objek wisata yang seperti yang sudah saya jelaskan. Dan yang ketiga yaitu program 4 days 4 night. Harga pokoknya yaitu 1.500.000 per pax. Di program yang kedua ini kita akan mengunjungi beberapa objek wisata yang ada di Manggarai sampai di ND atau di Maumere, mulai dari Labuan Bajo sampai ke Kelimuktu sana. Jadi para wisatawan tidak perlu khawatir kita tidak mengunjungi ini ataupun itu, tapi di program yang saya berikan kita akan mengunjungi semua objek wisata yang ada di Flores. Dalam program overland tour ini, para wisatawan akan mengunjungi objek wisata yang seperti yang sudah saya jelaskan.
objek wisata darat mulai dari Labuan Bajo sampai dengan objek wisata yang ada di Ende, yakni Danau Kelimutu. Jadi dari beberapa objek yang ditawarkan di atas, tentunya memerlukan biaya yang cukup mahal yang harus dibayar oleh wisatawan ke agen biro perjalanan wisata atau travel agent, karena biaya tersebut sudah termasuk dengan food and beverage, transportasi dan biaya penginapan selama melakukan perjalanan wisata serta biaya masuk ke objek wisata. Yang ketiga, tentang potensi sumber daya dan peluang pasar. Potensi sumber daya yang harus dimiliki dalam menjalankan kegiatan yang berbau hal-hal positif dan mendatangkan kesenangan yang cukup besar kepada para wisatawan. Karena untuk mendapatkan banyak pengunjung tidaklah mudah dan membutuhkan sumber daya manusia dan uang yang cukup. Untuk mendunia keindahan sumber daya alam objek wisata yang sudah saya list dalam kegiatan ini membutuhkan sumber daya manusia, yaitu kecerdasan dalam mengelola objek wisata. Objek wisata itu sendiri selalu membutuhkan uang dan dalam menjalankannya. Peluang usaha pada objek wisata sangatlah besar, karena dalam objek wisata memiliki sumber daya alam yang sangat menarik. Daya tarik suatu lokasi kawasan wisata merupakan alasan yang utama para pengunjung untuk mengunjungi ke lokasi wisata dalam rangka melakukan kegiatan wisata. Daya tarik yang dimiliki di kawasan wisata Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Padar, dan Pink Beach cukup besar untuk menarik minat para pengunjung. Daya tarik tersebut dapat berupa keunikan sumber daya alam, misalnya di Pink Beach sumber daya alam yang menonjol misalnya sumber pantai yang berwarna pink, atau Pulau Komodo yang menonjol misalnya sumber daya alam yang menonjol seperti adanya komodo. Kegiatan yang dapat dilakukan di lokasi wisata misalnya kegiatan berkemah, bersnorkeling, dan lain-lain. Daya tarik berupa kebersihan dan kenyamanan lokasi wisata. Setiap daya tarik tersebut memiliki nilai masing-masing, dan nilai tersebut menunjukkan seberapa kuat suatu daya tarik bisa menarik minat para pengunjung. Yang berikut saya akan menjelaskan tentang metode pelaksanaan. Yang pertama, tentang produksi. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, dalam program tour ini ada beberapa produk atau paket tour yang akan saya tawarkan, yaitu overseas tour, seperti meliputi one day tour, 2 days 1 night, 3 days 2 night, and overland tour, meliputi 1 day tour and 6 days 5 nights yang akan dilaksanakan atau dilakukan oleh para wisatawan. Jadi, untuk melancarkan usaha ini, saya sangat memerlukan alat dan bahan sebagai penunjang keberhasilan usaha saya. Berikut adalah alat dan bahan yang akan saya perlukan dalam menjalankan usaha saya nanti, yaitu spanduk, papan tulis, kertas, alat tulis dan buku, serta peta. Yang berikut yaitu target pasar. Jadi yang termasuk dalam target pasar dalam usaha saya ini yaitu para pelajar atau mahasiswa, pegawai kantor, rombongan keluarga atau turis yang dari mancanegara, dan komunitas atau organisasi. Yang berikut yaitu strategi penjualan dan pemasaran. Seperti yang kita ketahui, setiap bisnis adalah memasarkan produk untuk menghasilkan profit, tak terkecuali pada bisnis tour and travel. Dalam memasarkan produk diperlukan suatu strategi khusus yang matang dan terarah agar diminati oleh banyak konsumen. Strategi penjualan ini tidak bisa disusun secara sembarang. Diperlukan ketelitian dan penguasaan terhadap produk yang akan kita tawarkan kepada wisatawan. Berikut beberapa tips yang bisa diterapkan atau yang akan saya terapkan selama menyusun strategi bisnis sehingga memperoleh profit yang sangat besar bagi saya. Yang pertama, menambah produk atau servis. Yang kedua, memperbesar target penjualan. Yang ketiga, memperluas bidang usaha. Yang keempat, menambah target konsumen baru. Dan yang kelima, menambah jangkauan bisnis.
Yang terakhir yaitu tentang biaya dan jadwal kegiatan yang akan saya laksanakan dalam program ini. Yang pertama, anggaran biaya. Berikut merupakan rincian anggaran biaya yang akan saya jelaskan atau yang akan saya butuhkan demi melancarkan usaha saya ini. Yang pertama yaitu website dan spanduk, tinta print, kertas, buku, ballpoint, dan brosur, melakukan perjalanan ke objek wisata, administrasi penginapan dan perjalanan, serta iklan publikasi produk melalui website yang akan saya iklankan di website tentang objek-objek wisata yang sudah saya jelaskan di atas. Dan jadwal kegiatan yang akan saya laksanakan yaitu yang pertama, membuat brosur dan peta. Itu yang paling pertama, jadwal kegiatan yang akan saya lakukan. Yang kedua, menyebar brosur dan mempublikasikan tentang objek wisata yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu tentang dalam program Overseas and Overland Tour. Yang ketiga, melakukan tur atau perjalanan wisata. Dalam melakukan tur atau perjalanan wisata, hal yang paling utama yang akan saya lakukan yaitu memberikan pelayanan yang baik kepada wisatawan agar wisatawan merasa nyaman dan mereka, ya seperti yang kita ketahui bahwa misalnya tamu website mereka sudah memesan paket tur ke travel agent atau ke biro perjalanan wisata yang kita miliki. Tentunya kalau mereka merasa nyaman atau pelayanan kita baik, tentu mereka akan mempromosikan ke keluarga atau kerabat-kerabat mereka untuk menggunakan atau memakai jasa pelayanan dari tour and travel yang akan kita lakukan. Oke, semuanya, terima kasih atas waktunya. Semoga kalian tertarik atau berminat dalam program ini, dan saya, Fiani Nonggor, sangat mengapresiasi atau mengajak kalian untuk melakukan program bersama saya, yaitu mengunjungi beberapa Pulau Komodo. Saya yakin kalian pasti tertarik pergi ke Pulau Komodo karena banyak orang juga yang belum pernah pergi ke sana. Tenang saja, di biro perjalanan wisata yang akan saya berikan, saya akan memberikan harga yang terjangkau oleh teman-teman sekalian. Terima kasih.